Apa kabar kawan? Hari ini kita cukup berbangga, setidaknya masih ada secerca harapan ketika negara hadir untuk menyelesaikan polemik pagar laut di pesisir Tangerang di sebelah barat Jakarta yang membentang sepanjang 30,16 km. TNI Angkatan Laut khususnya dan Lantamal 3 Jakarta bersama nelayan dan masyarakat setempat bahu-membahu melakukan pembongkaran. Kita berharap pembongkaran berjalan lancar, tidak ada lagi kendala baik secara aturan, secara kebijakan maupun cuaca di lapangan. Meski tentu pembongkaran tidak akan selesai dalam satu hari, mengingat panjangnya pagar bambu tersebut. Oleh karenanya, sejak awal kita pun sudah menduga bahwa pagar bambu itu dibuat oleh pemodal besar yang punya kepentingan bisnis. Pemagaran dianggap sebagai bentuk investasi yang kelak akan diambil keuntungan sebesar-besarnya. Namun demikian, kita berharap pembongkaran pagar laut tidak kemudian menghentikan proses hukumnya. Siapapun yang berbuat, siapapun yang melakukan, dan siapa pendananya harus diungkap secara terang dan diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bukan hanya tentang hukum yang dilanggar, bukan hanya tentang peraturan yang dilanggar. Apa yang terjadi di pesisir Tangerang adalah perbuatan yang melukai nurani kita, melukai kewarasan kita sebagai bangsa. Bagaimana mungkin laut yang sebegitu luas dipagar, dikapling-kapling, kemudian dilegalkan dengan terbitnya surat HGB atau Hak Guna Bangunan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang sekaligus Badan Pertanahan Nasional. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menjelaskan ada ratusan surat HGB yang telah diterbitkan sepanjang tahun 2022 hingga 2023. Dari penyelidikan yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN, menurut Nusron, sudah dapat dipastikan bahwa HGB itu termasuk ada 17 sertifikat hak milik berada di atas laut, bukan di daratan. Setelah dilakukan peninjauan melalui geoparsial, juga terbukti bahwa sejak tahun 90-an, sejak tahun 80-an adalah wilayah laut, belum pernah menjadi daratan yang kemudian karena ada abrasi menjadi lautan, seperti diklaim oleh sejumlah pihak yang sepertinya ingin melindungi para pemilik modal. Kita juga berharap penindakan hukum tidak hanya dilakukan kepada para nelayan yang dipekerjakan untuk memasang patok-patok atau pagar itu, sebab mereka hanya pekerja, tetapi yang paling berbahaya, yang paling harus bertanggung jawab adalah mereka, aktor-aktor intelektual di belakang. Mereka yang berkonspirasi, mungkin dari tingkat paling bawah, para aparat desa sampai dengan aparat di kementerian maupun di instansi lainnya, haruslah yang pertama kali diseret untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita tidak ingin pembongkaran pagar laut menjadi akhir cerita dari kemelut kelam ini. Kita berharap ini adalah titik masuk untuk membongkar konspirasi besar yang mengacak-ngacak kedaulatan wilayah NKRI. Jikapun pada akhirnya harus berhadapan dengan pemilik modal besar, pemegang PSN, tuntaskan sampai ke pejabat yang paling tinggi, sampai kepada pihak yang paling berkepentingan mengeluarkan sertifikat gelap tersebut. Hal ini penting dilakukan agar peristiwa pemagaran laut tidak lagi terulang di masa depan, agar tidak terjadi lagi praktek-praktek bisnis kotor dengan memanfaatkan lemahnya mentalitas para pejabat.
Jadi mari kita tunggu episode berikutnya pasca pembongkaran pagar laut. Semoga Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR BPN, dan kementerian-kementerian lain yang terkait mau benar-benar menuntaskan hingga dapat menangkap aktor intelektualnya. Demikian teman-teman, terima kasih masih stay di channel ini. Sampai bertemu lagi pada isu-isu lainnya.